Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas komunikasi bisnis, yaitu tentang Jogja memang istimewa. Nah, apa sih yang istimewa di Jogja atau yang unik di Jogja? Nah, di sini kami berempat, saya sendiri, yaitu Erma Destiani, ini 202 104 102 58. Saya Alif Gumilar Bisono dengan NIM 2021041041023. Saya Ilham Lutfi Riyandi dengan NIM 2021041027. Saya Miladia Nur Febriana dengan NIM 2021041028. Oke, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Alif Gumilar Wibisono. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membagi waktunya kepada saya untuk mempresentasikan Yogyakarta ini. Yogyakarta atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Jogja atau Jogja adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintah dan perekonomian dari daerah istimewa Yogyakarta. Indonesia, kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Nah, di sini terdapat gambar Tugu Yogyakarta. Apa sih ciri khas dari gambar Tugu Yogyakarta ini? Tugu ini memiliki nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis karena menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Pada saat awal berdiri secara tegas, bangunan menggambarkan manunggaling kawula Gusti, yaitu semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajah. Tugu Yogyakarta ini juga ikon dari kota Yogyakarta. Wisatawan sering berkunjung ke Tugu Yogyakarta ini. Selanjutnya, ini ada bakpia, ada gudeg, ada keraton, ada Jalan Malioboro, ada nari. Nah, ini termasuk ciri khas dari Yogyakarta. Pertama ada bakpia. Bakpia adalah kue pasti asal Hujan, Galungan, tepung panggang dengan berbagai isi. Kulit bakpia dibuat dari campuran gula dan garam yang diaduk dalam air hingga larut, lalu dibentuk menjadi adonan dengan penambahan tepung terigu. Nah, kampung patok bakpia ini berada di sisi barat Malioboro, merupakan sentra industri bakpia terbesar di Yogyakarta dan menjadi ikon kampung wisata kuliner khas Yogyakarta. Selanjutnya ada gudeg. Nah, gudeg ini adalah salah satu masakan khas Indonesia yang terkenal dengan akan kelezatannya. Masakan ini merupakan masakan tradisional dan khas provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ciri khas makanan gudeg terbuat dari nangka muda mentah atau kalau bahasa Jawanya gori. Perlu waktu berjam-jam untuk membuatnya. Gudeg dimasak dengan gula aren dan santan rempah-rempah tambahan termasuk bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, daun salam, dan daun jati yang memberikan warna coklat kemerahan pada masakan gudeg ini. Selanjutnya ada keraton. Ini adalah Keraton Hanipingrat atau Keraton Yogyakarta, mulai didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama beberapa bulan pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi keraton ini adalah bekas sebuah pesanggahan yang bernama Garjewati. Pada masa lalu, keraton berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan kerabatnya. Namun kini fungsi keraton beralih menjadi tempat wisata, museum sebagai kebudayaan Jawa, dan sebagai tempat tinggal sultan. Keraton Yogyakarta memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan religi dalam pendirian maupun pemanfaatan. Nah, selanjutnya Jalan Malioboro. Tidak asing dengan Jalan Malioboro sepertinya. Nah, kalau ke Jogja pasti mengunjungi tempat Jalan Malioboro ini. Jalan Malioboro ini terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari. Yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg. Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik dan melukis. Yang menjadi istimewa dari Jalan Malioboro ini adalah titik nol, sebuah persimpangan yang menjadi favorit masyarakat sekitar dan wisatawan. Walaupun hanya sebuah persimpangan, titik nol ini bisa dibilang sebagai titik tengah
kota Jogja. Lokasinya berada di tengah keraton Jogja dan Jalan ini. Nah, selanjutnya ini ada tari. Ini ada tari golek ayun-ayun Yogyakarta yang ciri khasnya dari Yogyakarta. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk acara penyambutan tamu kehormatan serta acara-acara besar lainnya. Tarian ini menceritakan tentang wanita yang sedang beranjak dewasa yang mana mereka sedang senang-senangnya bersolek mempercantik diri. Tarian ini ditarikan setidaknya oleh 2 penari wanita yang cantik dan anggun, tetapi terkadang bisa lebih dari 2 orang. Gerak lemah mulai menjadi ciri tersendiri dalam tarian ini. Terlihat dalam gerakan si penari yang seakan-akan sedang menyulam kain dalam gerakan-gerakan lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Alif Gumilar. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham Lutfriandi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pakaian adat Yogyakarta. Nah, di sebelah kiri ini ada pakaian adat pengantin, dan di sebelah kanan ada pakaian adat Yogyakarta. Jadi yang di sebelah kanan ini merupakan pakaian adat Yogyakarta pengantin, yaitu yang bernama pakaian adat Faiz Ageng Kebesaran. Nah, pakaian adat ini juga mempunyai sejarahnya sendiri. Pakaian ini dikenakan pada saat upacara adat Panggih di Keraton Yogyakarta. Tapi dewasa ini sudah lebih dikenal sebagai pakaian yang dikenakan dalam upacara adat Panggih oleh masyarakat Yogyakarta secara umum. Bagi para pengantin pria, pakaian Faiz Ageng Kebesaran yang dipakai pria ini meliputi kain kampuh, yaitu sebuah batik motif sidomukti dengan panjang 4 meter yang dililitkan ke badan mempelai. Kemudian dilengkapi dengan celana cinde, sabuk atau lontong, ikat pinggang bordir atau kamus beludiran, timang kreteb, buntal, mogok, keris beranggah, dan kuluk kanigara polos dengan warna biru. Tidak lupa sang pengantin dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti tubang ronyok, karset, kalung susun 3, gelang kana, kelat bahu, dan cincin. Hal ini dilakukan agar penampilan sang mempelai pria semakin gagah dan berwibawa. Sementara untuk pengantin wanitanya memakai kain kampuh sebagai busananya dan kain cinde, selepe, serta undet cinde. Pengantin wanita juga dilengkapi dengan pemakaian aksesoris perhiasan, diantaranya kalung susun 3, sengkang ronyok, gelang kana, kelat bahu, dan cincin. Dengan demikian diharapkan penampilan sang mempelai wanita semakin ayu dan elegan. Next. Nah, di sini ada pakaian adat untuk laki-laki. Busana surjan ini sebagai atasan dan bawahnya biasanya menggunakan kain batik atau disebut juga dengan jari. Lalu padukan dengan menggunakan atasan kepala yang biasanya disebut dengan belangkon serta alas kaki, yaitu sandal. Surjan di Yogyakarta disebut juga sebagai pakaian takwa. Nah, yang sebelah kanan ada pakaian adat perempuan. Nah, nama pakaian adat Yogyakarta khususnya untuk perempuan dewasa pada umumnya disebut dengan nama kebaya. Baju kebaya ini dibuat dari bahan-bahan khusus seperti sutra, brokat, dan geludru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ilham Lutfi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari, yaitu Mila Nur Febiana. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah adat Jogja, yaitu bangsal kencono. Bangsal kencono berarti bangsal keemasan, karena sebagian struktur kayu dilapisi emas. Bangsal kencono merupakan tempat singgasana sultan, serta digelarnya berbagai upacara penting di lingkungan keraton. Bangsal kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1719. Hal ini ditujukan dengan Candoro Sangkolo terus satunggal pada Tianingrat. Bangsal kencono menggambarkan Manangguling Kuwolo Gusti.
dalam arti besarnya raja dan kuolo. Bangsal ini bisa digunakan untuk menerima sungkeman dan tempat ngabekten para abdi dalam pada hari-hari tertentu, seperti Idul Fitri, Idul Adha. Bangsal Kencono memiliki gaya arsitektur joglo dengan penambahan elemen di setiap sisinya. Kondisi asli bangsal Kencono merupakan joglo dengan tiang-tiang penyangga. Penambahan elemen berupa emper pada bagian langit-langit, emper ditambahi elemen plafon baru berwarna putih. Pada bagian timur, penambahan emper ditambah lagi dengan kunjungan. Pada semua penambahan elemen emper ditopang dengan tiang besi. Pada bagian barat terdapat penambahan elemen kaca yang dipatri membentuk lambang Keraton Yogyakarta. Seluruh penambahan tersebut terjadi pada masa kolonial Belanda. Pada bagian lantai terbagi menjadi dua, yaitu lantai dasar dan lantai utama. Lantai tersebut terbuat dari marmer berwarna putih. Tiang-tiang yang ada diukir dengan hiasan pengaruh Hindu dan Buddha seperti hiasan Putri Mirong, Padomo, dan Praban. Kondisi saat ini Bangsal Kencono masih terjaga dengan baik karena merupakan tempat penting dan sakral bagi Keraton Yogyakarta dan masih sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan penting kerajaan. Itu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Mila Nur Febiana. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di Yogyakarta juga tak kalah menariknya loh mengenai beragam wisata di Jogja seperti Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini merupakan situs atau candi Hindu yang terbesar di Indonesia yang letaknya itu di daerah Sulaiman, Yogyakarta. Nah, juga terdapat Taman Sari atau bisa disebut dengan Taman Sari Keraton Yogyakarta adalah mengenai situs bekas taman atau kebun wisata keraton yang Yogyakarta yang terdapat yang dibangun pada masa zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1769. Nah, juga terdapat pantai di sini, pantai Jogja, atau ada pantai selatan dan pantai Gunung Kidul. Nah, pantai terdapat berbagai macam pantai seperti pantai Parangtritis, pantai Indrayanti, dan lain-lain sebagainya. Nah, juga terdapat museum. Museum di sini antara lain Museum Vanderburg dan juga terdapat Gunung Merapi yang berada di Jogja. Nah, yang terakhir itu terdapat alun-alun. Nah, alun-alun di Jogja juga ada dua, yaitu alun-alun selatan dan alun-alun kidul. Nah, dan di Jogja juga masih banyak wisata lainnya yang tak kalah menariknya juga. Nah, itu saja materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.